Malam ini kita akan belajar bersama kitab Ibrani pasal 2. Kita mulai belajar dari bagian kedua pasal 2. Tema ini adalah tentang Kristus yang mengalami penderitaan. Ia menang dan memperoleh mahkota. Mari kita baca tentang Tuhan yang mengalami penderitaan ini. Bagaimana ia mengalami penderitaan? Ternyata, justru melalui penderitaan itulah ia menang. Mari kita baca sebentar ya. Dunia baru yang akan datang, yang kita bicarakan ini, Allah tidak menyerahkannya kepada malaikat untuk mengaturnya. Sebaliknya, di suatu tempat dalam Alkitab ada kesaksian yang berkata, "Apakah manusia sehingga engkau memperhatikannya? Mengapa engkau mengingatnya? Apakah manusia itu sampai engkau memperhatikannya? Mengapa engkau mengindahkannya?" Engkau membuatnya sedikit lebih rendah daripada malaikat. Tetapi memberinya kemuliaan dan hormat sebagai mahkota. Engkau menugaskannya menguasai segala ciptaan MU. Sehingga segala sesuatu tunduk di bawah kakinya. Ayat-ayat ini terdapat dalam Mazmur pasal 8. Artinya, ada seseorang yang disebut anak manusia, yang pada dasarnya tidak berarti apa-apa. Namun Allah mengingatnya, lalu membuat segala sesuatu tunduk kepadanya. Awalnya kita mengira ayat ini berbicara tentang Tuhan sendiri. Tetapi kemudian kita sadari bahwa ini sebenarnya berbicara tentang anaknya. Tentang saudara-saudara Ibrani. Karena saudara-saudara Ibrani memiliki roh Tuhan. Setelah roh Tuhan tinggal di dalam mereka, saudara-saudara Ibrani menerima status sebagai anak Tuhan. Dan dengan demikian akan memerintah atas segala sesuatu. Seperti dikatakan di ayat ini. Karena Allah telah menundukkan segala sesuatu di bawah kaki anaknya. Tidak ada satupun yang tidak tunduk kepadanya. Namun saat ini kita belum melihat segala sesuatu tunduk kepada anaknya. Tetapi yang kita lihat adalah Yesus, yang pernah dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Karena ia mengalami penderitaan kematian. Maka ia menerima kemuliaan dan kehormatan sebagai mahkota. Supaya oleh kasih karunia Allah, ia mencicipi kematian bagi semua orang. Karena alasan, apakah Yesus kita menjadi juru selamat yang menang dan menjadi penebus? Sebelum Tuhan Yesus menang, Kita belum menerima hidup melalui Tuhan Yesus. Namun setelah ia menang, semua orang harus percaya kepadanya dan tunduk kepadanya untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu, karena alasan apakah ia menang? seperti dikatakan di ayat ini. Ia menang karena mengalami penderitaan kematian. Artinya, ia menang karena taat sampai mati. Dengan demikian kita mengerti bahwa Tuhan Yesus telah mencicipi kematian bagi semua orang. Ia telah mati bagi semua orang. Karena ia telah mati bagi semua orang, maka ia ditetapkan menjadi Tuhan atas semua orang. Artinya, jika seseorang tidak percaya kepada Tuhan, apakah ia bisa menang? Tidak bisa menang. Tuhan Yesus Kristus sendiri telah menang. Ia taat kepada Allah sampai mati, menanggung dosa semua orang sampai mati. Maka Bapa menetapkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Semua yang percaya kepada Tuhan akan menang. Menang berarti terlepas dari kuasa iblis. Iblis akan menyerang kita, berusaha membuat kita terus melakukan dosa, dan ingin membawa kita kembali ke dunia setan. Tetapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menang. Setelah menang, di dalam diri kita ada kehidupan yang baru diciptakan. Karena selama kita belum menang, kehidupan di dalam diri kita adalah kehidupan dosa. Kehidupan dosa tidak mungkin menang. Roh di dalam diri kita adalah roh dosa, bukan roh Tuhan. Maka tak seorang pun bisa menang. Semua orang memiliki roh dosa di dalam dirinya. Sifat alami dosa memang tidak mampu menang. Karena itulah, Bapa mengutus seorang anak untuk mati menggantikan kita. Setelah ia mati menggantikan kita, Bapa mengampuni dosa kita. Semua yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menerima Roh Kudus yang memberi kelahiran baru. Setelah menerima Roh Kudus, Kita bukan lagi diri kita yang dulu. melainkan diri yang baru diciptakan. Maka orang yang diciptakan kembali oleh hati telah menang. Menjadi orang yang dilahirkan kembali. Di dalamnya sudah memiliki kehidupan Allah ini. Benih kehidupan Allah. Karena itu, roh di dalam diri kita bukan lagi roh yang dulu. Bukan lagi aku yang berdosa, melainkan aku yang serupa dengan Allah dan Roh Kudus. Karena itu, semua orang yang percaya kepada Tuhan telah menerima kehidupan ciptaan baru. Kehidupan ciptaan baru ini sama sekali tidak terkait dengan dosa. Menjauhkan diri dari kejahatan. Karena memang demikianlah adanya. Kita menang melalui Tuhan Kristus. Hendaklah kemuliaan diberikan kepada Tuhan kita. Amin.